I'll tell you what I tell everybody else. Any little fraud. I sold. What you gonna do with cat? Are you all right? Halo Ngap, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini aku akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang bekerja sebagai office boy di sebuah supermarket. Namun saat sedang bekerja di sana, ia terjebak bersama wanita cantik dan kedua perampok. Seperti biasanya. Sebelum kita lanjut ke alurnya, jangan lupa tombol subscribe terlebih dahulu. Makasih. Tanpa berbusa-busa di awal, langsung saja ke alurnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah adegan seorang pria bernama Jim yang sedang bekerja di sebuah klinik hewan. Pada saat itu, tampaknya Jim yang sedang menghayal dengan beberapa anjing yang berada di klinik tersebut. Tak lama kemudian, datanglah bos pemilik klinik melihat Jim kerjaannya hanya menghayal, seketika pun marah dan mengusir dari kliniknya. Meskipun Jim dipecat dari pekerjaannya, terlihat Jim yang tak menyesal sama sekali. Ia malah terus mengayal, dan bahkan ia mengajak bocil-bocil nimbrung tentang kehebatannya. Fall right on our ass. You know what's good for you? Don't you ever come back! You're not gonna find someone who has the relationship with those animals that Singkat cerita, saat Jim sedang berada di pom bensin bagian kulon, terlihat Jim menatap gadis cantik yang saat itu hendak mengisi bensin. Dan gadis itu bernama Josie. Terlihat Josie yang juga menatap balik, namun tak lama setelah itu tiba-tiba. You got fired again, didn't you? Yeah. Didn't you? Dikarenakan ia tahu jika Jim lagi-lagi dikeluarkan dari pekerjaannya. Di malam harinya saat sedang makan malam, terlihat Jim yang sedang disudutkan oleh keluarganya dikarenakan tak becus dalam bekerja. Bahkan mereka menggambarkan Jim sebagai seorang beban keluarga yang selalu menyusahkan. He does too. Hoover faces his tongue's life. And when he dies and they bury him, it's a funeral they're gonna... Suatu hari dikarenakan muak dengan tingkah laku anaknya, yang tak pernah berubah, ayah Jim yang sedang memaksa Jim untuk bekerja di sebuah supermarket. Dan karena hal itulah, terlihat Jim yang dengan terpaksa harus mengikuti interview kerja tersebut. Namun di sana terjadi sebuah kesalahpahaman di mana supervisor supermarket itu mengira jika Jim melamar sebagai manajer. Dan karena itulah, supervisor tersebut menawarkan gaji yang cukup tinggi untuk Jim. Tentu saja, Jim yang sedang pun langsung menandatangani kontrak tersebut. Namun, sayangnya, baru saja menandatangani kontraknya, terlihat supervisor itu yang sedang telepon dengan seseorang. Dan ternyata, Jim hanya seorang pria yang sedang melamar sebagai office boy. Pada akhirnya, impian Jim pun harus lenyap seketika ketika ia mendengar gajinya sebagai office boy sangat sedikit. Then let's cut right to the chase, shall we? Yeah, we just closed the deal. Welcome to the target team. Thank you. Sementara di sisi lain, ayah Josie yang bernama Roger sedang melakukan sebuah rapat dengan rekan bisnisnya. Josie yang merasa bodoh amat pun secara diam-diam menghindar dan masuk ke kamarnya. Namun sang ayah melihatnya dan langsung memanggilnya untuk menyapa para rekan bisnisnya. Melihat kecantikan dan keindahan pegunungan kembar milik Josie yang mantap, para rekan bisnis ayahnya merasa takjub dan ingin menggepreknya. My pleasure, Dave. Keesokan paginya, terlihat kedua orang tua Jim yang terkejut ketika melihat Jim yang sedang dijemput mobil limosin di hari pertama ia bekerja. Sedangkan di sisi lain, terlihat Josie yang sedang berada di sebuah supermarket, mencoba mencuri beberapa barang dan lalu ia sembunyikan di balik anu jaketnya. Malam pun tiba. Terlihat Jim yang sedang diarahkan oleh seorang pria. Ia juga terkejut ketika mengetahui jika dirinya akan lembur seorang diri untuk membersihkan supermarket tersebut. Karena takut dan tak bisa berbuat apa-apa, pada akhirnya, Jim pun langsung mulai membersihkan supermarket itu, hanya dirinya sendiri. Setelah membersihkan supermarket tersebut, Jim yang gabut dikarenakan bekerja seorang diri pun mencoba menghibur dirinya sendiri dengan bermain-main.
Tak lama kemudian, Jim dikejutkan dengan kehadiran Josie yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dikarenakan kaget, pada akhirnya Jim pun menubruk barang sampai terjatuh. Josie yang melihatnya pun langsung menghampiri dan menanyakan tentang keadaan Jim. Are you alright? Sisi lain, terlihat Roger dan Pak Polisi yang sedang pusing mencari Josie di semua tempat. Scene berpindah lagi ke supermarket. Jim bertanya kepada Josie, kenapa ia bisa di supermarket yang sudah tutup beberapa jam sebelumnya. Josie menjawab, ia sedang mencoba beberapa pakaian dan tertidur. Melihat Jim yang tak percaya begitu saja dengan semua perkataannya, pada akhirnya Josie mengakui jika kabur dari rumahnya dan bersembunyi di supermarket itu untuk menghari polisi. Di sana Jim berkata, jika ia sangat senang dengan kehadiran Josie, dikarenakan ada yang menemaninya di saat bosan dalam pekerjaannya. Tak lama setelah itu, terlihat mereka sedang makan malam bersama dengan menggunakan bahan-bahan dan peralatan yang ada di dalam supermarket tersebut. I sure am glad you dropped by. I guess I'm what you call a people person. Teller at the bank. My brother's in grade school. He's not employed. Di sana Jim juga tak ambil pusing apa yang akan terjadi setelahnya. Pada saat itu yang ada di pikirnya hanyalah pegunungan kembar milik Josie yang mantap. Namun anehnya, Josie tak terganggu terhadap Jim. Di sana Josie malah kagum terhadap Jim dan menganggap Jim sebagai seorang pria yang sangat polos, yang ternyata setelah lama nimbrung di sana, terkuat sebuah fakta jika Jim dan juga Josie merupakan teman semasa SD sampai SMA. Di sana, mereka saling bertukar isi pikiran satu sama lain tentang kehidupan mereka. Josie berkata, jika ia tak pernah bisa bahagia meskipun berasal dari keluarga yang sangat kaya, dikarenakan ayah Josie selalu kasar kepadanya. Mendengar hal tersebut di sana, Jim berkata, jika dirinya siap menemani kemanapun Josie pergi, dan Josie berkata jika Jim tak perlu khawatir tentang masalah uang. Tak lama kemudian, ia dikejutkan dengan kedatangan Pak Polisi yang mencari Josie ke supermarket tersebut. Jim pun langsung menghampiri polisi dan berbohong jika tak ada orang lain selain dirinya. Mendengar pernyataan Jim, pada akhirnya Pak Polisi itu pun percaya dan langsung kembali ke mobil. Tak lama setelah itu mereka berdua kembali melanjutkan kegiatan mereka di dalam supermarket. Terlihat mereka berdua yang sedang asik bermain sepatu roda. Namun ketika mereka sedang bersenang-senang tiba-tiba ada perampok yang bernama Nest dan juga Chill yang sengaja menyusup masuk ke dalam supermarket. Beruntungnya mereka berdua terjatuh ketika Jim dan Josie menabraknya. Melihat kesempatan itu, Jim dan juga Josie pun bergegas bersembunyi di dalam ruang ganti. Terlihat Jim yang sangat nyaman dan tegang saat berada di ruang ganti bersama Josie, dirasa sudah aman. Mereka pun memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Namun apesnya terlihat Nestor yang sedang menunggu mereka untuk keluar. Dan pada akhirnya, Nestor dan Chill pun menangkap dan mulai mengintro Jim dan juga Josie. Terlihat kedua penjahat itu yang sedang makan malam bersama Jim, sambil menikmati Josie yang sedang asik bermain kuda-kudaan. Namun, Josie kehabisan koin untuk bermain kuda-kudaan. Seketika pun mereka mencari koin, agar tontonan mereka tak berakhir begitu saja. Dan pada akhirnya, keberuntungan berada di pihak Nestor, di mana ia diajak oleh Josie untuk bermain kuda-kudaan bersama. Obviously you're hack crooks if you can't pull. Terlihat Nestor dan juga Chill melanjutkan misinya dengan mencuri barang-barang yang ada di supermarket tersebut. Melihat Nestor dan Chill yang sedang sibuk, Josie pun langsung memanfaatkannya untuk menghidupkan mobil dan melarikan diri dari sana. Sisi lain, terlihat Jim yang berada di sebuah ruangan sedang mempersiapkan sebuah senjata. Ia juga menggunakan sebuah pengeras suara di supermarket tersebut untuk memancing kehadiran Nestor dan juga Chill. Tak lama kemudian, pada akhirnya Nestor dan Chill pun datang dan terperangkap oleh jebakan yang disiapkan oleh Jim. Jim pun bergegas mengikat Nestor dan juga Chill ke sebuah kursi, dan lalu kabur bersama Josie dari supermarket tersebut.
How do I know? Attention target shot. Di keesokan harinya, Jim langsung menemui bocil-bocil yang sebelumnya ia selalu bohongi. Namun kali ini, semua yang ia lakukan bukanlah sebatas hayalan semata, melainkan sebuah kenyataan. Film ini diakhiri, di mana Jim dan juga Josie yang sedang bersantai manja dan menikmati sebotol marimas di sebuah kolam renang. Dan tiba-tiba, film pun tamat. Gimana ngap filmnya? Cukup menegangkan, bukan? Film ini mengangkat tema tentang mencari arah hidup, membebaskan diri dari tekanan eksternal, dan menemukan cinta serta kebahagiaan dalam ketidaksempurnaan. Alur cerita yang ringan dengan sentuhan humor dan romantisme menjadikan Career Opportunities sebagai sebuah film komedi yang menghibur dengan pesan positif tentang perubahan dan kesempatan baru. Sudahlah, jangan lupa tombol subscribe agar kalian tak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih ngap.